Sebuah pulau yang tampak damai dan tenang ternyata menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Seorang siswa yatim piatu yang tumbuh dengan seorang guru baru yang misterius. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di pantai, tidak jauh dari menara pengawas. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing besar berlari ke arahnya. Dia berusaha melarikan diri dan menuju ke menara pengawas, tapi tidak berhasil dan anjing tersebut menikamnya hingga mati. Setelah kejadian tersebut, diadakan upacara pemakaman untuknya. Dalam upacara tersebut, kita diperlihatkan cucunya bernama Jonas bersama dengan kedua orang tuanya. 4 bulan kemudian, Jonas dan keluarganya sedang berkendara ketika sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita misterius menabrak mobil mereka. Kecelakaan ini menyebabkan mobil keluarga Jonas menabrak pohon. Jonas satu-satunya yang selamat dalam insiden ini. Orang yang paling dekat dengan Jonas setelah musibah ini adalah pacarnya, Nina. Dia sadar jika Jonas berniat meninggalkan kota karena dia pasti kesepian dan ingin pindah bersama bibinya. Namun kakeknya Friedrich mendatanginya dan mengatakan bahwa Jonas bisa tinggal bersamanya hingga dia berusia 18 tahun. Jonas merasa lega mendengar tawaran itu, sehingga dia memutuskan untuk tetap tinggal. Setahun kemudian, Jonas pergi ke sekolah bersama teman-temannya dan mengetahui bahwa mereka memiliki guru baru bernama Helena yang mengajar bahasa Jerman. Guru di sekolah mereka mengalami kecelakaan, jadi Helena menggantikannya untuk sementara. Untuk pelajaran pertama, Helena memutuskan untuk mengajar mereka di pantai. Seusai kelas, dia berkata bahwa dia masih baru di kota dan membutuhkan bantuan untuk memindahkan barang-barangnya ke rumah barunya. Jonas, Nina, dan teman mereka Florian bersedia membantu dan pergi ke rumah Helena. Di sana, mereka membantu memasang lemari dan karpet. Di ruangan lain, Nina tersandung dan mengarahkannya menuju gudang dan melihat kertas aneh yang ada di koper. Ternyata Helena dan guru bahasa Jerman mereka sebelumnya berada di negara yang sama ketika ia mengalami kecelakaan. Sesaat kemudian, kaki Nina mengalami cedera sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah anak-anak pulang, Helena kembali ke gudang untuk merobek kertas yang ada di koper. Ia kemudian mengambil sebuah kotak yang berisi foto-foto Jonas. Dia melihat gambar-gambar itu sejenak dan memutuskan untuk membakar semuanya. Keesokan harinya di sekolah, Helena memberikan tugas baru kepada muridnya untuk menulis puisi dan menyerahkannya keesokan harinya. Nina kesulitan menulis puisi, jadi dia meminta bantuan Jonas. Jonas sangat pandai dalam puisi dan menulis, jadi dia dengan senang hati membantu. Keesokan harinya, Nina membaca puisinya, dan setelah kelas selesai, Helena ingin berbicara dengan Jonas sendirian. Ia mengaku tahu puisi yang dibacakan Nina adalah karya Jonas karena gaya penulisannya yang unik. Helena meminta Jonas membagikan beberapa puisinya yang lain agar dia bisa membacanya. Jonas kemudian pergi ke rumah Helena dengan membawa setumpuk puisinya. Saat berada di sana, Helena berganti pakaian di hadapannya, mengira dia sedang mencoba merayu Jonas. Setelah itu, dia membaca puisinya dan berpura-pura mengatakan bahwa dia sangat tersentuh dan juga menangis. Setelah itu, mereka mendekat dan mulai saling tersenyum. Keesokan harinya, saat mereka berjalan ke sekolah, Jonas khawatir tentang apa yang mereka lakukan kemarin. Namun Helena menghiburnya dengan mengingatkannya bahwa dia sudah dewasa dan meyakinkannya bahwa keberadaan mereka bersama adalah sesuatu yang istimewa. Sementara Nina, dia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan Helena dan Jonas. Ia memperhatikan interaksi aneh antara Jonas dan Helena yang membuatnya curiga ada sesuatu di antara mereka, terutama cara Helena bertindak. Selang beberapa hari, pihak sekolah mengadakan seminar besar yang dipimpin oleh Friedrich. Ia mulai menceritakan pengalaman sulitnya melawan rencana pemerintah untuk menutup sekolah. Saat dia berbicara, dia memandang Helena seolah dia mengenalnya dari suatu tempat. Dia tiba-tiba merasa lelah dan pingsan. Jonas segera membantunya, namun saat Friedrich bangun, Helena sudah pergi. Nina melihat keseluruhan kejadian ini. Setelah kejadian itu, Nina dan Jonas membawa Friedrich kembali ke rumah. Nina bertanya kepada Jonas apakah Friedrich dan Helena pernah menjalin hubungan di masa lalu, karena menurutnya sesuatu telah terjadi sebelum kakeknya jatuh. Namun, Jonas percaya bahwa Helena tidak terlibat insiden apapun dengan kakeknya, yang membuat Nina marah dan memutuskan untuk pergi. Saat ia meninggalkan rumah, Nina merasa ada yang memperhatikannya dan menjadi takut. Sementara itu, Helena sedang menunggu kepergian Nina. Setelah Nina pergi, Helena masuk dan akhirnya bermalam bersama Jonas. Pagi-pagi sekali dia diam-diam meninggalkan rumah agar tidak ada yang melihatnya. Nina bersembunyi di balik mobil dan melihatnya. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan pintu terbuka dan menyadari bahwa Helena bersama Jonas. Jadi dia memutuskan untuk pergi lagi. Kemudian Jonas bangun dan melihat keadaan kakeknya. Dia bertanya kepada kakeknya apakah dia mengenal Helena, tetapi kakeknya menjawab tidak.
Di perpustakaan sekolah, Nina mencari catatan sekolah lama untuk melihat apakah ada hubungan antara kakek Jonas dan guru tersebut. Dia menemukan foto seorang gadis yang mirip dengan Helena dengan gaya rambut yang sama yang dia miliki di seminar bernama Maria. Saat itu Helena muncul. Nina menghadapinya mengatakan bahwa dia tahu guru bahasa Jerman pernah ke negara yang sama dengan Helena karena dia melihat koper yang diberi label dengan nama negara tersebut. Dia menuduh Helena telah melakukan sesuatu pada guru bahasa Jerman untuk menggantikannya dan mendekati Jonas. Helena kehilangan kendali dan menyerang Nina, akhirnya mencekiknya sampai mati. Kemudian Helena mendengar Jonas berteriak memanggil Nina. Dia pergi menemuinya dan bertanya mengapa dia terlambat ke sekolah. Jonas menjelaskan bahwa dia memeriksa kakeknya. Saat ditanya tentang Nina, Helena berbohong dan mengatakan jika Nina telah meninggalkan perpustakaan. Setelah Jonas pergi, Helena menyesali tindakannya. Ia menutupi tubuh Nina dengan tirai dan diam-diam menyembunyikannya di rak perpustakaan. Setelah jam pulang, ia diam-diam mengeluarkan jasad Nina dari pintu belakang sekolah dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Dia juga mengambil sepeda Nina dan kemudian membuang jasadnya di ujung pantai dan kembali ke rumahnya. Setelah ia membersihkan diri, ia melihat Friedrich di halaman rumahnya. Meskipun dia melihatnya di jendela, dia memilih untuk mengabaikannya. Malamnya, Helena mulai menyiapkan pil tidur dengan cara menghancurkannya. Tak lama kemudian, Jonas meminta Helena datang ke rumah keluarganya dan bahkan memberikan alamatnya. Saat bertemu dengannya, Jonas menyampaikan kekhawatirannya tentang hilangnya Nina. Helena mencoba meyakinkannya dan mengatakan bahwa mungkin Nina cemburu karena dia dekat dengan Jonas dan dia mungkin akan kembali setelah beberapa waktu. Saat Jonas merenungkan perbuatannya, dia mengakui bahwa apa yang terjadi di antara mereka salah. Helena terlihat kesal dan Jonas mencoba memperbaiki keadaan dengan meminta maaf. Mereka akhirnya menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Jonas kembali ke rumah kakeknya. Pagi itu kakeknya terbangun karena mendapatkan kabar buruk jika jasad Nina telah ditemukan di pantai. Keduanya begitu terkejut mendengar kabar tersebut, menyebabkan Friedrich pingsan. Ia terkena serangan jantung, harus dirawat inap di rumah sakit. Dokter memberitahu Jonas bahwa dia juga perlu istirahat, tapi Jonas tak berhenti menangis. Dia sedih atas kematian Nina dan yakin jika seseorang telah melakukannya. Termotivasi untuk mencari jawaban, Jonas dan teman-temannya mulai menyelidiki jejak terakhir Nina. Mereka mencari di perpustakaan dan memeriksa semua catatan staf sekolah sebelumnya. Namun, mereka menemukan ada halaman yang tersobek di salah satu buku. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan komputer sekolah untuk mengakses seluruh daftar staf sekolah. Saat Jonas dan yang lainnya memeriksa, Helena memutuskan untuk menjenguk Friedrich di rumah sakit. Dia berbohong kepada resepsionis dan mengatakan dia adalah putrinya untuk masuk ke kamarnya. Ketika dia masuk, Friedrich mengenalinya. Helena mengungkapkan bahwa dia harus mengingat Maria karena Maria adalah ibunya. Dia menjelaskan bahwa dia bersama ibunya pada hari di mana Friedrich membawa ibunya pergi. Helena menunggu ibunya kembali, namun ibunya tak kembali. Helena terus menunggu, tetapi ketika ibunya kembali, malah mobil polisi yang datang dan mengabarkan jika jasad ibunya ditemukan di danau. Sejak saat itu, Helena memutuskan untuk membalas dendam dengan mengincar seluruh keluarga Friedrich. Ternyata dia bertanggung jawab atas kematian istri Friedrich dengan membiarkan anjing itu membunuhnya dan juga mengatur kecelakaan yang menewaskan orang tua Jonas. Kini Jonas menjadi satu-satunya orang yang tersisa di daftar Helena. Kemudian Jonas mencoba mencari Helena tetapi tidak menemukannya. Dia kembali ke rumah kakeknya dan tidur. Di pagi harinya ia terbangun mendengar suara Helena yang meminta untuk membuka pintu. Helena berujar jika pihak rumah sakit setuju untuk merawat kakeknya di rumah. Jonah kemudian meminta untuk berbicara empat mata dengan Helena. Dia bertanya, apakah Maria itu ibunya yang bekerja di sekolahan dan bertanya apa hubungannya dengan kakeknya. Saat berbicara, Jonas menerima telepon dari temannya Florian. Helena memintanya untuk menjawab telepon dan berjanji untuk membuat kopi dan menjelaskan semuanya nanti. Dia diam-diam menambahkan pil bius ke dalam kopi. Ia pun memindahkan tempat tidur Friedrich ke jendela agar ia bisa melihat apa yang akan terjadi pada Jonas. Setelah memberikan Jonas kopi yang segera diminumnya, Helena mulai menceritakan semuanya. Dia mengatakan bahwa ibunya sangat mencintai kota ini dan Friedrich. Mereka memiliki hubungan yang menghasilkan kelahirannya, menjadikannya bibi Jonas tetapi dari ibu yang berbeda. Kemudian dia mengungkapkan bahwa Friedrich telah membunuh ibunya ketika ibunya menuntutnya untuk mengakui anak perempuannya. Jonas yang terkejut oleh pengungkapan ini dan pengaruh obat tersebut, mulai merasa pusing dan pingsan. Melihat kejadian itu, kakeknya juga mengalami kejang-kejang dan pingsan.
pingsan. Helena kemudian menyeret Jonas ke kolam renang, mengatakan bahwa dia hanya memberinya obat sebelum mencoba menenggelamkannya. Jonas berusaha melawan, berhasil melarikan diri dari kolam. Dia memukul Helena dan berlari kembali ke dalam rumah, di mana dia menemukan kakeknya tergeletak di lantai. Sebelum dia sempat memproses semuanya, Helena menyerangnya lagi, mencoba mencekiknya. Dalam upaya mempertahankan diri, Jonas mengambil sepotong kaca dan akhirnya membunuh Helena. Di tangan Friedrich terdapat surat dari Maria. Dalam surat tersebut terungkap jika Maria memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah gagal meyakinkan Friedrich untuk mengakui putrinya. Inilah kebenaran yang ingin Friedrich sampaikan kepada Helena, bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian ibunya. Namun semua kejadian ini membuat hal itu terlambat. Film kemudian berakhir dengan Jonas yang meninggalkan pulau. Setelah semua kejadian yang ia alami, Jonas berpikir lebih baik jika dia meninggalkan Black Island.